Nah, di sini Pak ya, kita kemarin coba ujikan permeability pada PCCGO dan water seal, di mana untuk tekanan 1 bar kita kemarin coba kasih tekanan air pada beton selama kurang lebih 24 jam, di mana perbedaan antara PCC general ketika dibedakan dengan PCC water shield itu nampak untuk yang PCC GU di area tengah nampak ada area basah, di mana itu adalah menjelaskan tentang di situ ada potensi air terserap pada beton. Ketika dibandingkan dengan MP water shield itu sama sekali tidak ada. Jadi analoginya kalau untuk tekanan 1 bar itu kurang lebih seperti air tidak bertekanan ya, kurang lebih seperti kayak air PDAM itu sekitar 1-2 bar. Nah, lalu kita lanjut pengujian dengan tekanannya lebih tinggi gitu Pak ya. Kita coba di 7 bar, di mana kalau untuk PCCGU itu ketika kami ukur dengan penggaris itu area basahnya kurang lebih sekitar 5-7 cm masuk ke dalam permukaan beton gitu kan. Sedangkan ketika kita coba bandingkan sama dengan 7 bar, untuk semen PCC water seal itu hanya masuk kurang dari 3 cm. Di mana analoginya ketika kita membangun satu struktur Pak ya, menurut SNI itu biasanya untuk jarak decking beton itu adalah permukaan struktur, jarak antara permukaan dengan tulangan itu berkisar antara 4-5 cm. Jadi bisa dikatakan ini masih dalam masuk kategori aman. Analoginya 7 bar itu seperti apa sih? 7 bar itu kurang lebih seperti tekanan air pada hidran. Hidran itu seperti apa ya? Kurang lebih seperti air yang ditembakkan oleh pemadam kebakaran. Itu adalah air yang bertekanan sangat tinggi gitu. Oke, bisa dilanjut Pak. Nah, ini kita ada coba uji aplikasi di lapangan Pak ya. Di sini saya ada percobaan plesteran, di mana menurut testimoni beberapa tukang yang kami tanya itu memang semen merah putih water seal itu mereka bilangnya lebih bisa merekat, lebih lengket gitu ya. Dan ketika banyak ketika banyak yang lebih merekat, otomatis sedikit yang terbuang. Jadi waste material itu sedikit, jadi tidak boros gitu kan. Hasilnya lebih halus, minim meratakan dan pengerjaan lebih cepat. Ya, mungkin deskripsi videonya seperti itu bisa dilihat. Bisa dilanjut Pak. Dan selanjutnya ini saya ada percobaan uji aplikasi lapangan terkait acian gitu kan. Itu kita coba perbandingkan ya. Itu yang sebelah kiri adalah tukang menggunakan PCCGU dan yang sebelah kanan adalah tukang yang menggunakan semen merah putih water sheet. Nah, itu kan bisa dilihat. Dari sisi tarikannya aja, daya sebarnya aja itu bisa lebih luas, lebih lebar dibandingkan dengan PCCGU. Otomatis kalau lebih luas, tarikannya seperti apa? Yang pasti lebih enteng, tidak lengket gitu Pak ya. Dan ketika mengaduk itu kita menghasilkan adukan yang lebih pulen, aciannya mudah dikerjakan, daya rekatnya lebih kuat, permukaannya lebih halus dan minim retak rambut. Memang pada saat basah Pak itu sedikit terlihat perbedaan ya terkait warnanya. Dimana kalau untuk semen merah putih water seal itu ketika kondisi dia masih basah itu terlihat sedikit lebih terang ketika dibandingkan dengan yang PCC general. Tapi ketika kondisinya sudah kering sebenarnya tidak ada perbedaan, sama saja. Oke, bisa dilanjut Pak. Nah, nilai ekonomisnya adalah tidak mudah retak tadi, benefit yang saya sampaikan tadi, hemat biaya perbaikan dan memperlambat proses pengerasan semen. Karena seperti yang di deskripsi video awal tadi bahwa dari semen itu sendiri mempunyai daya tolak terhadap air sehingga secara analogi penyimpanannya dia bisa lebih panjang ketika disimpan dengan tempat yang sama ketika dibandingkan dengan
PCC yang general. Oke, next Pak. Nah, ini kita ada percobaan mockup ya Bapak Ibu. Kita kurang lebih 1 tahun ke belakang, di mana untuk kita kemarin percobaannya di aplikasi Diding Pak ya, di mana untuk yang warna biru itu adalah aplikasi Diding, di mana di awal pasangan bata, plesteran dan acian semuanya menggunakan semen merah putih water shield. Ketika dibandingkan dengan yang merah itu adalah semen PCC biasa, dari awal sampai akhir menggunakan PCC biasa. Ketika umurnya 0 bulan itu nampak tidak ada perbedaan ketika kita coba cat. Di umur 9 mulai terlihat sedikit perbedaannya, di mana yang PCC yang biasa itu terlihat sedikit ada yang terkelupas catnya, dan nampak paling jelas itu pada umur 12 bulan. Di mana yang PCC water shield itu masih utuh catnya, masih dalam kondisi prima. Ketika dibandingkan dengan yang semen PCC biasa, nampak jelas itu catnya banyak yang mengelupas. Oke, next Pak. Lalu untuk petunjuk penggunaan, karena ini basicnya semen Pak ya, itu secara komposisi kurang lebih sama dengan PCC yang biasa, di mana untuk aplikasi acian itu perlunya 1 gitu kan, kalau untuk aplikasi plesteran itu perbandingannya 1:6, begitu jika untuk beton itu perbandingannya 1:3. Tentunya kita merekomendasikan menggunakan material yang bagus supaya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke, next Pak. Nah, ini saya ada sedikit contoh Pak ya, di mana air itu datang pada bangunan gitu kan, bisa menyebabkan kegagalan struktur seperti yang ada di deskripsi pada di awal video tadi. Jadi air itu datanya nggak cuma dari atas dan samping aja Pak. Kalau atas mungkin analoginya seperti hujan Pak ya, hujan atau mungkin dari samping percikan air. Tapi cuman yang banyak tidak terpikirkan di antara adalah potensi menyerapnya air pada tanah terhadap struktur gitu kan, mulai dari pondasi batu kali, naik ke slope dan kolom dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakan semen yang biasa, kita nggak bisa memberikan proteksi lebih terhadap serapan air, itu pasti berpotensi untuk air bisa menyerap pada struktur dan dinding di atasnya, sehingga berpotensi dinding itu dapat berjamur dan menimbulkan banyak kegagalan struktur gitu ya. Nah, jadi kalau ketika kita tidak bisa memprevent air yang dari bawah, sehingga dapat berpotensi jamur pada dinding. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Kelebihannya ketika kita menggunakan semen merah putih shield itu dapat dapat menahan semua potensi air yang masuk dari dalam. Karena ketika kita coba bandingkan dengan aplikasi waterproofing yang biasa, itu hanya bisa memproteksi dari luar saja, melainkan dari atas dan dari samping. Kalau untuk dari bawah itu tidak bisa memberikan perlindungan lebih. Oke, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita bisa coba lanjut ke ini Mbak ya. Kita coba praktek, kita coba saksikan bareng-bareng seperti apa sih kapilaritas dari semen merah putih water shield. Kalau tadi kan cuma di video ya. Ini kita kasih kesempatan buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyaksikan secara langsung bagaimana efek daun talas dari semen itu sendiri. Mungkin bisa dibantu mas-masnya yang di belakang, ya? Boleh ya? Oke. Nah, oke. Di sini saya punya demo ya Bapak Ibu, mungkin yang di depan bisa lihat, kalau yang di belakang pengen lihat boleh ke depan aja.
Kita coba lihat bareng-bareng. Monggo Pak kalau mau lihat silahkan ke depan saja biar lebih jelas gitu ya, kalau lihat ya. Berdiri juga boleh, oke. Ini biasa. Oke. Jadi ini saya punya contoh ya, kita coba uji kapilaritas. Ini yang saya angkat ini adalah semen merah putih water shield yang memiliki efek daun alas. Kita coba tetes Mbak, boleh Mbak ini ditetes? Iya, ini yang water shield, coba ditetes lanjut. Oke, ya yang di belakang boleh dibantu. Ini nampak ya Bapak Ibu ya, efek daun talasnya kelihatan. Oke, ini yang semen PCCGU, kita coba tetes ya. Ah betul, ini kelihatan airnya langsung terserap semuanya. Boleh ditambahin aja Mbak, lebih banyak lagi biar kelihatan. Oke, ya. Jadi kalau untuk yang semen biasa ini airnya langsung terserap sempurna ya Bapak Ibu. Ketika kita bandingkan dengan semen merah putih water shield ini masih dalam kondisi gimana Pak? Sebenarnya untuk yang seperti ini tetap bisa tercampur Pak. Ketika kita iya, ketika jadul kita tetap saja iya. Gimana Pak? Sorry. Enggak lama Pak. Sebenarnya ketika kita dibandingkan, Diaduk aja. iya. Coba aja. Ya udah, boleh kita coba langsung Pak ya. Pencampurannya enggak sampai 5 jam Pak. Ada satu lagi Pak. Enggak sampai juga 10 menit. Enggak sampai. Iya, tahu. Iya, tahu. Ya, Pak. ini kita coba langsung Pak ya, biar ada pembuktian secara langsung. Ini coba kita taruh di sini, kita kasih air, Mbak Hani boleh kasih air Mbak? Jangan banyak. Semennya oke ya? Oke. Ada. Sendok. Kurang ya Pak? Kurang ya Mas? Oke, coba kita coba ya. Enggak, cukup. Kebanyakan air. Ada lagi enggak? Intinya ketika dia cuma ditetes air ya memang dia efek kelihatan di atas plasma, tapi cuma kita coba kita aduk tetap bisa tercampur Pak ya. Tetap bisa tercampur. Kan enggak lama ya Pak ya? Ha-ha. Enggak sampai 5 jam. Enggak sampai 5 jam. Iya. Bisa, Iya, bisa. betul sekali Pak. Ya Pak? Iya. Iya. Gitu ya? Betul. Heeh. Iya. Ya, siap. Sebenarnya Iya, gini baik, sih Pak. Pak. Iya. Iya memang. Iya. Tukangnya. Iya. Siap. Untuk sesi tanya jawab nanti ada. Terkait masalah harga semuanya nanti ada siap. Iya, Bapak tokonya apa Pak namanya? Nama toko? Toko apa Pak? Oh, saya belum pernah ke sana ya Pak. Ah.
Iya, terlalu mahal. BBM naik ya. Gitu ya. Oh. Ya, siap. Nanti ada sesi sendiri ya Pak untuk harga. Iya. Iya. Jadi gini sih Pak. Pada dasarnya tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Loka, sama Pak Eka juga. Kalau ini semen premium. Cepet. Tingkat kekeringannya sama kayak gresik. Tingkat keringnya sama kayak gresik. Semen water seal. Iya, sama kayak. Yang water seal dulu ya. Saya nggak ngerti di mana water seal tadi. Kayak ini ya. Oke. Lihat ya Pak. Lihat ya. Saya cemplungin ya. Air nggak keruh kan Pak? Nggak ada gelembung berarti kan air nggak masuk. Ketuk sedikit. Oke Pak, nggak campur ya. Kita masukin lagi ya. Oke. Berarti ini water seal Pak. Saya kan nggak tahu tadi yang mana water seal, yang mana biasa. Kita ganti semen biasa ya Pak. Kalau semen biasa kita masukin ke air, dia akan kelihatan gelembung Pak. Kelihatan gelembung, air jadi keruh. Nah. Cepat Pak. Ini cara pembuktiannya Pak, beda semennya Pak. Tapi di aplikasi Pak, hampir 100% tukang yang menggunakan menyatakan semen water seal lebih bagus dibandingkan semen GU Pak. Tukang Pak. Iya, benar. Harga itu berbanding lurus dengan pembelian Pak. Kalau pembelian banyak pasti harga turun Pak. Tapi kalau pembelian dikit Pak, gimana mau turunin harga gitu. Benar gak Pak? Itu benar, itu ekonomi Pak. Gimana kita mau memurahkan harga, jualannya aja belum gitu. Tapi kalau udah banyak kan pembagiannya jadi lebih banyak. Harganya jadi murah. Benar gak Pak Haji? Iya, tepuk tangan untuk Pak Alfian. Baik, itu tadi sedikit demo Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya tadi cuma ngoceh-ngoceh di video itu seperti itu, ketika Bapak Ibu menyaksikan sendiri bahwa itu kelihatan benar-benar ya efek daun talasnya. Jadi apa namanya? Jadi kita bisa menyaksikan sendiri begitu. Oke, mungkin bisa dibantu beresin masnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup materi dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke penjawab. Beri tepuk tangan dong yang meriah kepada Bapak Loka dan tim. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mendapatkan banyak materi ya dari awal sampai akhir tentang semen merah putih water seal ini, dan juga kita tadi melihat demonstrasi nih. Jadi pembuktian kalau semen ini anti air katanya. Nah, tadi saya lihat banyak banget yang mau tanya nih, harganya minta diturunin, masalah ini itu. Jadi kita langsung ke sesi sekarang, yaitu sesi tanya jawab. Acungkan tangannya Bapak Ibu, sebutkan nama, asal toko, baru pertanyaan. 1, 2, 3, dimulai. Ayo, siapa yang mau bertanya? Loh, tadi banyak yang tanya, kok sekarang malu-malu? Oke, siap Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pelanggan Udi Ar-Rahman.
Terapang, Banyates. Saya mengaku Pak, sama semen ini memang bagus, sangat bagus. Iya, sangat bagus. Memang risikonya semua pembangunan itu air. Air kalau sudah meresap, itu mesti posang. Kata orang sini itu susah, bocor pasti itu. Bingung. Kata orang mana posang. Tapi gini, aneka saja menurut gula. Aneka gini, semen kan baru. Untuk membuktikan ke masyarakat, aneka terlalu terjangkau harganya. Buktinya merah putih harga di bawah semen Gresik sudah berumur. Sekarang sudah mulai naik. Itu kalau semennya sangat bagus. Betul. Saya mengaku biarpun lama serapnya, tapi kan ada mesin. Betul itu. Semua yang yang diserukan semua itu memang kebocoran semua. Solusinya ini betul, tapi harganya saja. Harganya saja itu. Kalau bisa distabilkan harga promosi. Kalau sudah terbukti, biarpun lebih mahal daripada Gresik, mesti dibeli. Iya, mesti itu. Soalnya apa? Solusi dari kebocoran. Betul itu Pak. Saya pelanggan dari Udi Ar-Rahman ini. Pelanggan merah putih. Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Eka langsung bisa menanggapi Pak. Jadi silakan. Bapak Ibu sekalian, water seal ini adalah semen ya, sama seperti semen merah putih. Bapak Ibu sudah merasakan semen merah putih itu bagaimana ya? Nah, kenapa kok harganya beda? Nah, karena ada formula khusus. Kalau nggak ada formula khusus ya pakai merah putih biasa. Nah, formula khusus ini yang buat beda. Iya, kalau dibuat sama ya merah putih nggak akan beda. Cuman karena ada formula khusus gini, kalau Bapak pakai yang merek mahal, ya saya nggak sebut merek ya nggak baik soalnya. Ada merek mahal yang harganya bonda-bandi, ya Bapak lebih baik pakai merah putih aja. Karena kualitasnya sama seperti merah putih. Nah tapi kalau ada customer Bapak yang biasa pakai merek mahal, mau kualitas yang lebih bagus, kenapa kok nggak dialihkan water seal gitu? Iya betul. Nah, betul. Jadi harga mahal itu karena kualitasnya beda Pak. Betul. Iya. Setuju. Iya, betul, iya. Justru itu kita ngadakan gathering ini supaya Bapak Ibu tahu kalau water seal ini beda. Bagus, yang namanya ada harga, ada kualitas lah ya gitu. Tapi kalau bisa pakai water seal, ini kita jamin Pak, kita jamin. Kenapa? Karena ini pertama di Indonesia, merah putih nggak mau mempertaruhkan nama kita Pak. Kalau kita keluarkan barang jelek kan merah putih juga yang kena kan. Iya, jadi ini inovasi merah putih. Kita sudah teliti sekitar 2 tahun, 1,5 tahun ya. 2 tahun sampai 1,5 tahun yang ke belakang. Dan baru launching ini. Makanya kita ingin tunjukkan di depan Bapak Ibu sekalian bahwa ini beda. Nah, saya mau sampaikan yang pertama adalah Bapak kalau mau pakai water seal, ketika nyampurnya beda, jangan dibilang ini jelek, ya. Jadi ini yang kita mau ingatkan. Kalau nyampur ini tadi kan Bapak Ibu sudah lihat ya, dikasih air nggak nyatu gitu. Tapi gimana nanti kalau misalkan diaplikasikan? Ya memang awalnya tidak nyatu awalnya. Tapi kalau diaduk lama-lama itu bakal pulen Pak. Saya sendiri sudah nukang ya, sama Mbak Ani semua. Jadi saya sendiri belajar mlester. Jadi panas-panas, jadi tukang ternyata berat Pak. Jadi itu baru kerja 2-3 jam gitu. Jadi saya mlester tembok, saya ngaci tembok sendiri, pakai merah putih biasa sama pakai water seal. Beda Pak. Kalau Bapak nanti kan tadi di video bilangnya licin. Tapi saya sendiri ngerasakan Pak, licin memang. Licin, kalau merah putih itu lebih cepat kering, tapi memang bagus. Nah jadi yang pertama adalah
Kalau nyampur beda, jangan dibilang jelek. Tetap aduk aja Pak. Tetap aduk aja sampai pulen. Ini semen seperti semen biasa. Mau ngecor komposisinya seperti Bapak Ibu ngecor. Kalau mau pasangan bata ataupun buat lantai seperti Bapak Ibu semen biasa. 1:4, 1:6, 1:8, nggak apa-apa. Itu terserah Bapak Ibu sekalian. Betul. Begitu juga buat plesteran sama acian. Gitu ya. Jadi pakainya seperti semen biasa, itu yang pertama. Jadi ketika ngaduk ada beda, teruskan aja Pak, sampai pulen gitu ya. Terus yang kedua, saya mau ingatkan, kalau pakai semen jangan dicampur. Jangan dicampur sama semen merah putih. Iya, kalau karena gini, ada yang bilang, Pak, water seal nggak ada bedanya Pak sama semen lain. Loh kok bisa, saya bilang. Gimana caranya? Ternyata dicampur. Gitu, kalau dicampur. Ya, mengerti. Makanya, iya. Jadi ini itu. Ya nggak apa-apa. Pak Eka, kalau dicampur, efek water repellentnya nggak dapat. Iya, makanya itu. Tapi efek pulannya masih dapat. Ya, bulannya masih dapat. Cuman kan kita lihatnya demo ya. Biasanya kan kita tunjukkan bahwa water seal ini kalau dikasih air, airnya turun. Nah, tapi ketika dicampur, airnya nggak terlalu turun Bapak Ibu. Iya, jadi seakan-akan seperti semen biasa. Makanya saran saya jangan dicampur ya. Itu yang kedua. Kalau memang mau buktikan, boleh. Jadi separuh MP, separuhnya water seal supaya tahu. Nah, kalau memang beda, baru berarti order WS yang lebih banyak. Jadi begitu ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya beberapa kali lihat dapat komplain WS-nya ini retak. Gitu. Nah, kenapa kok retak? Saya mau ingatkan, kalau mau plester sama ngaci, ini temboknya dibasahi ya Bapak Ibu. Jangan tidak dibasahi. Iya, harus dibasahi dulu. Justru nggak apa-apa. Basahi saja dulu. Ya, temboknya dibasahi, baru plester. Setelah plester, mungkin tunggu beberapa saat, biar kering, dibasahi lagi, baru diaci. Betul ya, gitu ya? Iya, betul. Iya. Cuman beberapa kali nggak dilakukan Pak. Ya, sedikit tambahan ya Pak Eka ya. Ya. Jadi tujuan secara mendasar kenapa media itu harus dibasahi. Jadi ketika media itu kering, ketika kita coba plester atau aci, otomatis air yang di dalam yang terkandung di dalam plesteran itu terserap oleh media dinding sehingga menyebabkan plesteran mudah retak gitu kan. Itu secara logikanya. Kalau secara teknisnya, ketika kandungan air di dalam suatu adukan itu tidak seimbang antara kondisi luar dan dalam, sehingga itu menimbulkan tingkat panas dan kekeringan yang tidak seimbang juga. Sehingga secara teknis itu dapat menyebabkan aplikasi itu mudah retak. Kurang lebih seperti itu Pak Eka, tambahan. Ya, betul. Jadi itu diingatkan kenapa? Kalau water seal ini dengan caranya benar, itu akan nutup sempurna Bapak Ibu. Kalau water seal ini tetap ada retak rambutnya, ya tetap dibasahi, nanti akan ada yang rembes sekalipun itu enggak sampai dalam. Ya, sekali lagi semua masalah bangunan itu cuma satu, air. Kalau bangunannya bagus, Bapak akan minim perawatan. Cat itu bisa pudar ataupun blonteng-blonteng, misalkan ya, blonteng itu maksudnya ngeflek lah ya, karena air rembes. Masalahnya apa? Ya karena tembus gitu airnya. Catnya jadi jelek gitu. Iya. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu buktikan kalau mau membedakan boleh. Tapi sekali lagi pesan saya ada 3 itu. 1, kalau make dan kelihatannya nggak nyampur itu jangan heran gitu ya. Karena ini water seal. Jadi ini pertama di Indonesia Bapak Ibu. Dan yang punya baru merah putih. Nah terus yang ya mungkin yang lainnya akan nyusul gitu. Ya kita nggak tahu. Cuman menurut saya ini semen bagus. Karena nanti Bapak Ibu kalau nyetok ini bukan seperti semen biasa. Yang cuman 1 bulan dan kalau lebih dari 1 bulan mulai meringkil. Tapi kalau water seal beberapa bulan masih
Bagus. Lah gimana dikasih air aja nggak nyatu, betul kan? Nah begitu. Jadi jangan khawatir. Bicara harga. Ya, paham. Ya, gini. Ya, noted. Jadi bicara harga, harga itu standar Bapak Ibu. Ya, harga itu standar seperti Bapak Ibu yang sudah terima. Cuman, nanti ada spesial dari Kak Ugi. Nah, jadi kita nggak bicara harga, cuman kita tambahan promo. Gitu. Karena harganya ini sama Pak, nggak bisa dirubah karena ada harga ada kualitas gitu. Kualitas juga bagus, cuman jangan khawatir nanti Pak Miftah mau kasih tambahan bonus lah gitu ya. Oke, dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi? Terima kasih untuk Pak Eka. Oh ya. Bapak, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan dari teman proyek. Ini lewat WA. Saya undang tapi ternyata beliaunya nggak hadir. Cuma saya sampaikan aja Pak ya. Gimana kalau water seal ini digunakan untuk jalan Pak? Ngecor jalan karena kan ini jalan banyak yang rusak karena akibat dari air. Lah kalau digunakan untuk jalan gimana? Terima kasih Pak Eka. Pak, satu lagi Pak, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Muafi. Saya pelaksana toko maju 1 Sampang sedang dikerjakan sekarang. Memang kemarin saya pakai water sheet untuk kolom 1 meter dan di atasnya itu semen gersik gitu loh. Setelah kering, memang saya coba Pak, pakai air, ya. Nah itu memang water sheetnya yang pakai semen water sheet, memang kedap air Pak. Yang semen gersik terserap. Cuman saya mau tanya, gimana nanti kalau melesteran? Nah gitu yang saya tanya, karena water sheet ini kan tidak cepat menyerap air gitu loh. Cuman itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama adalah masalah jalan beton ya Pak. Yang pasti yang kita pahami ini adalah semen. Bukan produk non semen seperti mortar dan lain-lainnya. Artinya apa? Kalau produk semen bisa kita gunakan untuk pekerjaan struktur dan non struktur. Bisa untuk acian, pelesteran dan pekerjaan pembetonan seperti jalan, lantai dan lain-lainnya. Pasti Pak. Permasalahan utama di jalan itu adalah air. Permasalahan utama di struktur bangunan itu adalah air. Iya, pasti air Pak. Untuk masalah kedap air dan water repellentnya, kita pastikan untuk jalan sangat cocok sekali Pak. Permasalahan pekerjaan jalan itu bukan permasalahan material saja, tapi masalah kemiringan jalan. Dicor beton Pak, yang saya pahami kadang, itu banyak cekungan-cekungan di tengah jalan atau yang kurang rata, itu yang sering mengakibatkan lubang di jalan. Sebenarnya bukan, ya Pak, kalau Bapak gini, bikin jalan tapi mutunya Pak bikin tinggi, K400, K500 saya pastikan itu tahan Pak. Tapi biaya kan mahal kan Pak? Mahal, tetapi walaupun mutunya tinggi, tapi kalau air banyak genang di jalan saya pastikan itu hancur. Artinya sebenarnya pertama semen merah putih water seal ini mengatasi masalah dari sisi material. Tapi tidak mengatasi masalah dari sisi metode kerja Pak, itu perlu dipahami. Ya, artinya metode kerja juga tolong bantu kita Pak, kami dari supplier semen untuk metode kerja itu benar. Bikin jalan Pak, kan rata-rata sekarang adalah seharusnya sih syarat untuk jalan itu adalah K3,5. K3,5 atau kalau untuk jalan nasional itu namanya FS 45. Lentur Pak. Itu syaratnya. Permasalahannya adalah jalan-jalan desa itu mutunya nggak jelas Pak. Adukannya 1, 2, 3, ajar air sebanyak-banyaknya,
jadi beton. Jadi, tapi mutunya seperti apa kita nggak tahu Pak. Maaf ya Pak kalau ada pemborong di sini, kalau ada kontraktor di sini, itu kenyataan. Padahal speknya ada itu, spek untuk jalan itu ada K3,5, ada mungkin K250 minimal ya jalan-jalan lingkungan itu. Tapi itu tidak dibuktikan. Makanya saya pastikan Pak, dengan water seal itu mengatasi masalah dari sisi material, tapi tidak mengatasi masalah dari sisi metode kerja yang salah. Ya, itu yang penting Pak. Bapak ngaduk harusnya misalnya permintaan spek kontrak itu kan sekarang kan tidak ada 1:2:3 ya Pak, tapi adalah K225 atau K2,5 di dalam spek dalam RAB itu. Kadang taruhlah 1:2:3. Bapak tidak melakukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau untuk perbandingan 1:2:3 Pak, itu perbandingan volume. Kalau satu gelas ini semen, berarti pasirnya 2, batunya 3 gelas. Ya, jangan satu sak semen, 2 gerobak pasir, 3 gerobak batu Pak. Salah itu. Sorry Pak, itu salah itu. Benar, salah itu. Kalau proyek sendiri pribadi ya, kalau rumah Bapak ya Bapak sendiri yang nanggung resiko kan. Tapi kalau proyek umum Bapak dicek oleh inspektorat atau apa kan, Bapak juga yang kena. Itu yang perlu hati-hati. Makanya tadi yang bilang Pak Eka, metode kerja itu harus benar. Yang poin nomor 3 itu dari Pak Eka. Terus benar. Oke, itu Pak Haji. Jadi masalah jalan beton dari sisi material kita jamin itu membantu untuk daya tahan. Tapi karena metode kerja, kadang itu sebagus apapun material, tapi kalau Bapak kerjanya nggak bagus, saya pastikan hasil jelek. Semahal apapun material Bapak beli, kalau yang kerjanya ngasal Pak, percuma Pak. Benar Pak? Maaf Pak, lagi azan, kita istirahat bentar ya Pak, break ya Pak. Untuk metode plesteran, pekerjaan plesteran, baik itu metode kamprot atau ditarik, karena ada 2 metode ya Pak yang orang melakukan, itu sama-sama bisa dilakukan. Kemarin Pak Eka saja, yang bukan tukang ya Pak, dia bisa ngelesain pekerjaan plesteran acian. Dengan perbandingan waktu itu 1:6, kita tetapkan 1:6 Pak. Artinya tidak ada masalah dengan pekerjaan plesteran. Bahkan tingkat bulannya Pak, kalau bahasa Jawa bulan ya, ketika ngaduk, itu lebih bagus dibandingkan semen biasa, semen PCC biasa, semen GU. Yang kelihatan perbedaan adukan itu ketika di acian, maaf tolong lokal, tolong ini. Ya. Yang saya tanyakan ini masalah kolom Pak ya, beton. Ya, kemarin memang saya coba 1 meternya semen Gresik. Saya coba dengan air, memang beda. Kalau semen Gresik itu cepat meresap. Nah, yang saya tanyakan cuma hanya melester Pak. Iya, kalau di pasangan kan ada bata Pak untuk penyerapannya Pak. Kalau di beton gimana Pak? Oke, Pak, metodenya sama Pak. Untuk bagaimana memplester di aplikasi beton. Karena memang permukaan beton itu licin kan Pak. Itu kan masalahnya kan. Sama ketika Bapak memplester di bata ringan. Kan juga licin kan. Kalau Bapak kalau nggak biasa ngerjain plesteran di daerah-daerah media-media yang licin itu, saya pastikan itu kan bakalan banyak jatuh. Dengan kondisi yang sama Pak, semen merah putih kita sudah melakukan juga untuk praktek betul kita nggak ada gambar ya Pak. Untuk melester di daerah beton. Itu tidak ada masalah Pak. Terus di bata ringan ada dua hal yang kita lakukan Pak. Pertama, permukaan biasa kita plester. Kemudian kedua, permukaan yang kita agak ketrek kita lukai ya Pak. Permukaan yang tidak kita apa-apain itu memang akan banyak yang terbuang. Sementara permukaan yang kita lukai atau kita kasarin itu minim yang terbuang Pak. Artinya sebenarnya itu metode kerja. Sebenarnya kalau di beton biasa yang kita lakukan itu tidak kita apa-apain pun sudah lengket. Beton biasa Pak, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuman memang tergantung metode kerja Bapak aja sebenarnya. Kalau misalnya ada finishing relief di sana kan biasa kan pakai ada dikasarin atau paku kecil atau diketrek kan Pak. Sebenarnya itu tergantung metode kita. Tidak ada masalah Bapak plester dengan menggunakan water seal, malah bagus. Kita bisa buktikan nanti, mungkin nanti
Gini Kak, Bapak ini kan ada, Pak Kak, Bapak ini kan ada ngecor separuh water seal, separuh PCC biasa. Kita tidak sebutin merek, PCC biasa dan water seal. Nanti kan bagaimana mempraktekkan itu untuk plesterannya. Mungkin nanti Pak kita kalau ada waktu kita coba visit ya lokal, nanti diatur supaya kita bisa buktikan. Tapi ya sudah kita membuktikan sendiri itu tidak ada masalah Pak. Kan ada permintaan juga ketika kemarin kan lantai kan biasanya kalau proyek-proyek rumah-rumah tertentu kan setelah ngecor lantai mereka ngasih aplikasi yang lain kan Pak. Aplikasi yang lain untuk mengatasi kebocoran. Kemarin di floor dulu, artinya kayak plesteran kan Pak. Mereka akan floor dulu, baru di finishing lagi. Nah hasilnya bagus. Itu di beton ya Pak. Artinya sebenarnya tergantung metodenya. Kalau untuk material semennya, kita pastikan Pak daya lengketnya bagus dibandingkan semen biasa. Jadi memang semen merah putih water seal ini memang didesain untuk mempunyai fitur yang utama itu adalah water repellent atau punya efek daun talas. Kedua itu adalah daya lengketnya kuat, tinggi Pak, lebih lengket. Ketiga itu workability atau lebih pulan istilah kita, itu lebih bagus dibandingkan produk biasa. Jadi gitu Pak. Jadi Bapak jangan takut, silakan coba Pak. Kalau Bapak nggak mau beli, minta Pak Eka untuk sampel ya Pak. Ya, oke ya Pak. Oke. Ya, jadi jangan khawatir kalau apalagi media beton ataupun bata ringan ya. Kalau bata ringan jangan pakai water seal buat tumpuan bata karena ada mortar. Jadi lebih baik pakai mortar. Cuman kelebihannya adalah bata ringan ini kan lebih rata ya. Beberapa kali kita saranin nggak perlu diplester Bapak. Pakai aja langsung water seal. Gitu. Langsung diaci pakai water seal. Oke, jadi itu nanti bagus. Oke, itu Pak Ya. untuk pertanyaan selanjutnya mari. Ya, tapi sekali lagi jangan lupa dibasahi ya temboknya. Ya, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini dari Tuku Barokah Jaya, Tuku kecil Pak. Tapi saya mau nanya, ini kualitas water seal ini kualitasnya berapa lama? Apa berapa tahun gitu? Apa 50 tahun kalau nggak kena air itu? Gitu. Ya udah cukup, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mungkin saya sedikit menjawab ya. Dari Pak, siapa tadi namanya Pak? Oh iya Pak Saiful ya. Oke, kalau untuk tahannya sampai berapa lama itu kalau untuk yang pengujian kita sendiri Pak ya. Ini kita baru berjalan hampir 1,5 tahun ya untuk media yang kita pakai. Tapi itu kembali lagi ke material yang kita pakai Pak. Semakin bagus material yang kita pakai aplikasi, contohnya kita menggunakan pasir yang bagus yang kadar lumpurnya sedikit gitu kan, atau mungkin kalau untuk aplikasi beton kita menggunakan batu yang bagus gitu kan, itu bisa saya jamin umurnya lebih panjang ketika dibandingkan dengan PCC yang biasa. Tapi kalau untuk berapa tahunnya kita masih belum sampai pengujian tahap itu, tapi ketika kita menggunakan material yang bagus, kita jamin itu umurnya bisa lebih baik ketika kita bandingkan dengan PCC yang biasa. Kurang lebih seperti itu Pak. Jelas Pak? Ya, terima kasih. Mungkin ada teman Pak Al? Oke, terima Mungkin kasih. ada pertanyaan lainnya, silakan monggo Bapak-bapak atau Ibu yang penasaran. Sudah cukup? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Acara selanjutnya yaitu lelang orderan. Ya, bagi yang mau order hari ini silahkan. Untuk Bapak Miftah silahkan untuk maju ke depan. Pak, khusus hari ini monggo order yang banyak ya. Bapak Miftah yang tahu hadiah spesialnya gimana nanti dijelasin sama Pak Miftah.
Oh, ada pertanyaan lagi. oke. Monggo, monggo. Masih ada pertanyaan lagi. Oke, sabar ya. Bentar Pak, masih ada pertanyaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Tugu Al-Amin, juga dari Tugu Madas, 2 Tugu. Memang kalau semen merah putih itu koalisinya oke, tapi ada sayangnya. Dulu sebelumnya semen merah putih itu orang yang sering order merah putih, kenapa? Ada yang tertarik sama kualitasnya dan juga tertarik sama hadiahnya. Kenapa? Sekarang kok enggak ada dalam semen itu, kok habis semua, kenapa? Padahal harga tambah naik terus. Itu saya minta yang semua yang kerja sama teman-teman ini, semua yang teman-teman yang jaga molen misalnya, itu yang senang kerja karena ada hadiahnya dalam semen merah putih. Kupon, cak maturin kupon. Karena apa? Sekarang kok tidak ada. Cukup dari saya. Ya, ini menarik sekali nih, pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi ya itu adalah promo inovasi dari Merah Putih ya. Jadi tidak ada banyak pabrikan yang bisa seperti itu. Ya, dan seperti gini, saya mau sampaikan begini. Kita mau buat sesuatu yang simpel sebenarnya saat itu. Gimana caranya bukan hanya toko itu dapat hadiah gitu kan. Gimana kalau tukang? Nah, makanya ada promo aduk-aduk berhadiah. Kita sudah jalankan tahun 2016. Sejak saya masuk, seingat saya itu sudah ada promo aduk-aduk poin berhadiah. Sekalipun gonta-ganti hadiah, gonta-ganti mekanisme. Di tahun pandemi 2021 kita evaluasi lagi Bapak Ibu. Ya. Evaluasi lagi, harga ini harus kompetitif gitu. Jadi mohon maaf, jadi karena kondisinya berat, kalau kita keluarkan promo itu kita nggak bisa bersaing di harga. Ya itu buat beberapa toko, tapi bukan buat tukang. Jadi untuk yang tukang, mohon maaf ini sementara kita hentikan dulu karena ini juga sudah jalan lama. Ya kebetulan ada Bu Eni, nanti kita pikirkan lagi lah gitu. Kita pikirkan lagi, ya mungkin dengan mekanisme yang berbeda. Nah khusus yang hari ini sebenarnya kita juga kasih Bapak Ibu. Kita kasih, buat tukang ya, kalau buat toko ada sendiri, buat tukang. Ada voucher end user. Jadi ada potongan harga lagi, nanti di Bapak makanya jangan pulang dulu, jadi nanti ada bingkisan dari Umi sama Abah, nah, di dalamnya itu ada voucher end user. Jadi vouchernya itu isinya 25.000 buat potongan kalau beli semen lagi di toko Bapak Ibu sekalian. Jadi itu yang kita kasih khusus yang datang hari ini. Tapi untuk yang reguler kita pikirkan lagi. Memang kita sempat hentikan kemarin karena kondisi tidak memungkinkan untuk diteruskan. Tapi jangan khawatir, Merah Putih akan selalu ada inovasi baru. Ditunggu saja Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Eka. Pak, puas gak pertanyaannya? Sama baru jawabannya? Puas, alhamdulillah. Oke, acara selanjutnya yang lelang orderan, silahkan Bapak Miftah untuk menjelaskannya. Wah, udah mulai nih, udah dua aja. Oke, sabar halo. Ibu, bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Heni selaku pimpinan Jawa Timur dan Bapak Eka juga Ibu Hani, soalnya namanya hampir mirip ini. Ya. Ini sekarang sudah masuk ke sesi lelang orderan. Ya. Supaya lebih jelas, kemarin saya kunjungan ke toko Maisara pimpinan Bapak Haji Muqaddas, di mana beliau order 2 DU langsung ke lokasi pengecorannya Pak Muqaddas.
langsung ke lokasi pengecoran. Saya tinjau langsung ke lokasi, ternyata hasil dari water seal diuji coba dengan air. Pada waktu itu satu truk ya Pak Mengkodes ya, langsung dicoba satu truk air isinya 8.000 liter ya Bapak Mengkodes ya. Ternyata air itu tidak meresap alias tidak bocor. Dimohon kepada Bapak Mengkodes ke depan untuk menjelaskan kemarin hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semen water seal, tinggi, cak mutur tinggi sao tinggi, tinggi. Iba dalangkong i. Untuk water seal kadinto tinggi, stone tinggi bagus. Untuk konsumen ini tinggi tidak sama sekali komplainan kadinto. Tinggi begitu kita bicara dengan konsumen tinggi. Langsung nih ngobangin langsung. Alhamdulillah napa Kak Dinto tada komplainan apa kan Kak Dinto tinggi saya untuk pengecoran saya tinggi. Tapi tinggi untuk adukan Kak Disa tinggi pakai napa pakai landu. Tinggi tinggi abak lambat tinggi. Prosesnya agak lama sedikit. Angkoi pakai mesin tinggi, pakai mesin eston tinggi dek saya nah. Tinggi kalah demi semen yang lain gitu. Artinya tinggi, ada yang bilang tinggi bahwa semen water seal dengan semen SG, ini kegandengan semen water sealnya saya Dinto tinggi, bagusan saya Dinto. Tinggi sudah terbukti untuk pengecoran masjid. Ya, coba aplaus tangan. Pembangunan ya, tingkat sudah terbukti saya Dinto. Sekian dari Bidangku lagi. Tolong Pak Mengkodes tunggu dulu ini coba dihidupkan ini videonya. Ini salah satu pembuktian memakai semen water seal. Kemarin 1,5 truk ya, 2 truk. Nah ini pengecoran di Ketapang, ya Ketapang ya. Pancor. Bira Barat. Bira Barat. Ini salah satu pembuktian dari Tuku Meisara untuk mempromosikan semen water seal menghabiskan 2 DU. Ini siap-siap ke Thailand ini. Siap-siap ke Thailand, tapi nah ini salah satu contoh pembuktian. Terima kasih kepada Bapak Mengkodes selaku pimpinan dari Tuku Meisara. Mudah-mudahan kedepannya water seal ini lebih meningkat volumenya. Jangan khawatir untuk program akan ada perubahan kata Bapak Eka. Tadi ada permintaan dari Tampung Untung. Gimana kalau program Pak Miftah diganti umroh? Kata Tuku Tampung Untung, Bapak Haji Pulang tadi bilang ke saya bahwasanya untuk program ada masukan tambahan ke Thailand diganti umroh katanya. Oh nanti ini lama prosesnya ini. Ya, sekarang kualitas untuk program nanti kebelakangan. Siap, terima kasih. Ini penyampaian dari saya tim sales selaku koordinator lapangan memantau langsung jalannya water seal pengecoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf, ini ada ketinggalan untuk lelang orderan pada hari ini jam 11.42 apabila pengen order mendatangkan water seal 1 DO atau 1 truk yang isinya 225 yaitu mendapatkan cashback 550.000 per DO atau 1 truk. Ya mungkin ada pertanyaan dari sisi lelang orderan, mungkin ada pertanyaan, acungan tangan. Oh ya, tunggu dulu.
Pak Fafan, Pak Fafan. Harganya berapa, Bos? Harga. Ya, ini Harganya ada berapa? Ini ada pertanyaan tentang harga. Ini Bapak Ibu sudah yang belum pernah order WS apa ya? Water seal. Oh, belum pernah. Berarti yang lainnya sudah ya. Jadi gini, water seal ini baru launching kan kemarin di akhir Mei, 30 Mei tepatnya, cuman barang mulai diproduksi tanggal 5 Juni. Jadi kita baru jalan 3-4 bulan lah ya. Nah, kemarin KUG itu kirimnya dikit-dikit. Jadi harganya masih belum berubah dari kemarin. Itu yang 50 sak, 25 sak, 100 sak ya. Harganya belum berubah, pakai harga itu. Sekalipun semen merah putih yang reguler itu sudah naik. Ya. Jadi harganya masih sama, begitu juga harga jualnya ke tukang. Jadi kita saranin untungnya agak banyakan ya gitu. Supaya apa? Karena kita jaga supaya Bapak Ibu punya margin lebih. Nah, justru kali ini buat toko harganya tidak berubah. Kita bilang tambahan cashback-nya. Tinggal dihitung aja. Kan biasanya kemarin order 25, 50, 100. Ya, benar. Kalau order satu rate 225, ada tambahan 550.000. Jadi per satunya itu dapat potongan berapa? Nah, tinggal dihitung. Ini rajanya Ya hitung. buka juga dong harganya, Mas. Jadi kalau untung kalau misalkan ada tambahan cashback, Bapak Ibu jual semen lah. Jual semen merah putih. Ya kan? Nah, untungnya berapa sih? Gitu. Nah, kalau jual WS, selama ini kan sudah dapat untung dari yang beli sebelumnya. Beli 50, 100, kita tambahin untung. Harga jualnya karena ini ada Bapak Tukang. Bapak Tukang kita kasih tambahannya adalah voucher end user. Jadi Bapak Ibu toko nggak perlu nurunkan harga. Karena Bapak Tukang itu ada tambahan voucher. Gitu. Jadi untungnya nambah. Sekarang Bapak Ibu tinggal hitung. Kalau order water seal satu rate 225, dapat tambahan cashback 550.000. Tinggal dihitung. Nah, menarik enggak gitu. Jadi bisa. Jangan khawatir untuk tukang ya Pak Eka ya. Iya, jangan khawatir sama tukang. Kenapa kok kita tidak sebut harga? Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah tahu karena ini ada bapak-bapak tukang. Tidak ada perubahan harga. Bapak tukang juga sudah tahu yang sudah beli WS. Nah, Bapak tukang jangan khawatir karena Bapak juga ada tambahan cashback dari voucher end user yang bisa diklaimkan. Jadi semua dapat lah. Gitu. Ya. Sama-sama menguntungkan antara pemilik toko dan tukang ya. Ya, kalau yang sudah bisa ngambil satu DO, silakan. Gitu WS-nya. Ayo siapa yang mau order tercatat hari ini ya. Iya, hari ini. Pengambilan masih ada waktu. Yang penting ordernya masuk hari ini. Saya catat mulai sekarang. Toko mana bersaudara? Coba berdiri. Oh, 3 saudara. Mau order ya Bu ya? Umi ya. Berapa? 100 sak. Nggak nanggung Umi ya. 1 DO Umi ya. Ke Thailand Umi nanti. 200 enggak apa-apa, Mas. 100 ya, siap tulis Mbak ya. Langsung ditulis Mbak, 100 sak tuku 3 bersaudara. Kalau Kobetan. lelang harga ambil 100 dapat berapa, Mas? Kalau 100 ini enggak ada programnya Mas. Enggak ada program. Ya, nanti ada kebijakan nanti dari distributor, ada Ini berdasarkan kebijakan. kebijakan dari UMI. Kebijakan nanti jangan khawatir. 550 kalau 100 sak itu kan 550 225 UMI. Berarti dibagi dulu. Kan 100 sak kalau 225. Iya. 275 ya Umi ya. Oh iya. Jadi mendapatkan 275 kalau 100 sak. Siap.
Mungkin ada lagi yang mau order sekarang? Acungkan tangan. Oh, Abah Kusim dari Tuku Bersaudara Jaya Sokobena. Silakan Abah. Berapa DO Abah? Hanya satu dulu. Oh, satu dulu. Oh ya, catat. Tuku Bersaudara Jaya Sokobena, pimpinan Haji Kosim. Dicari-cari dari tadi, tidak ada orangnya. Oh, Tuku Mada silakan. Pertanyaan saya pertama, orderan ini kan dibuka jam berapa tadi? Jam 11.42. Jam 11.42. Sampai kapan itu batas orderan? Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Baik. Kirain ada beberapa hari ke depan mungkin. Oh, enggak, hari ini. Terus pertama yang saya tanyakan, apakah kalau memang order sekarang harus dikirim besok atau kapan? Atau bisa nanti ketika kiriman pertama sudah habis? Ya, terima kasih. Untuk pengiriman nanti ada info lebih lanjut dari distributor. Sampai akhir bulan. Oh, paling lambat akhir bulan. Paling lambat akhir bulan pengiriman. Dari mulai sekarang order. 1 mingguan. Tanggal berarti. 30 September. 30 September. 30 September. 2 DO Pak Miftah. Oh, 2 DO. Ya, silakan. Madas Tuku Madas Hardware Sokobena 2 DO. Pimpinan Haji Halil. Tuku Madas Hardware, bukan software, ya. Madas Hardware. Mungkin ada lagi, silahkan. Jangan sia-siakan ini. Waktu tinggal berapa menit lagi akan ditutup lelang orderan. Ayo silakan. Oh ya, Bapak Haji Saiful. Tolong make. Satu sak. Ya silakan Bapak Haji Saiful. Halo. 100 sak. Oh 100 sak. Oh tak kirain 1 tronton. Ya silakan. Tuku Barokah Haji Saiful Robetal. Silakan, mungkin ada lagi yang mau order. Jangan disia-siakan waktu. Oh, Bapak Guntur, silakan Bapak Guntur. Suaranya mana ini Bapak Guntur ini?